Ustadz, apa benar dalam hal potong kuku jika salah waktunya bisa berbahaya? Iya, memang ada tuh. Jadi potong kuku kalau salah waktu berbahaya. Saya kok belum tahu dalilnya ya. Ada ya. Potong kuku ya pokoknya kalau sudah panjang dipotong aja lah. Harus hari ini, harus jam sekian, enggak. Saya terus terang belum tahu dalilnya. Jika ada yang memberitahu dalilnya ada ya sam'an wa ta'atan jika itu dari Rasulullah SAW. Tapi potong kuku ini adalah urusan kita yang terkait dengan usaha kebersihan, maka waktunya tidak diatur, itu tergantung ya kesempatan berjalan, waktu yang pas untuk biasanya ya memang Kamis sore. Mengapa? Karena besok Jumat untuk Jumatan. Itu kalau di kitab Ta'limul Ta'alim itu ada Ta'limul Ta'alim atau Bidatul Hidayah ya. Bidatul Hidayah itu ada. Jadi waktu potong kuku dianjurkan Kamis sore, bukan soal ada sunnah harus Kamis sorenya, tapi soal logika persiapan untuk Jumatan. Tapi kalau salah waktu bahaya lah. Betapa banyaknya orang yang berbahaya karena salah waktu potong kuku. Yang benar bagaimana? Coba ini bantu saya untuk mendapatkan penjelasan jika penjenengan mendapatkan informasi. Tapi pertanyaan seperti ini saya yakin ini ada yang menjelaskan. Seperti kemarin juga ada yang menjelaskan begini. Membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu ada 12 huruf. Muhammadur Rasulullah juga ada 12 huruf. Satu huruf, membaca la ilaha illallah itu satu huruf diampuni 1 jam. Berarti 12 huruf 12 jam, berarti 24 huruf 24 jam. Jadi membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diampuni dosanya 24 jam. Ini katanya hadis. Lah ya kok enak men. Berarti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah beres ya. 24 jam. Jika ini hadis sahih, sam'an wa ta'atan, saya taat, saya patuh pada Rasulullah SAW. Tapi biasanya amal sedikit yang fadilahnya besar itu hadis maudhu, hadis palsu. Memberitakan fadilahnya puasa Rajab sama dengan ibadah 80 tahun, ya tak? Hadis itu palsu pasti sudah. Tidak ada ibadah yang berlebihan, itu tidak ada, kecuali Lailatul Qadar itu pun bukan berlebihan, tapi itu memang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberitakan Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Satu malam Qadar itu lebih baik, bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu katanya 83 tahun, lebih baik dari itu. Hanya itu yang ekstravaganza. Kalau yang lain-lain ya biasalah. Pokoknya tengerannya gitu. Kalau ini ibadah kok berlebihan, ya maudhu. Tapi kalau ada hadis qudsi, hadisnya sahih riwayat An-Nasa'i, satu la ilaha illallah ditimbang dengan 7 langit 7 bumi lebih berat la ilaha illallah. Nah, itu benar. Karena Al-Quran juga banyak ayatnya yang menyatakan bahwa orang punya kekayaan sebanyak apapun tidak akan bisa menyelamatkan dari azab neraka. Tapi satu la ilaha illallah bisa menyelamatkan dari api neraka. Itu berarti kan itu imbangannya begitu. Ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, redaksinya dari Rasulullah SAW. Itu hadis qudsi memang benar, karena satu la ilaha illallah itu sangat keramat, bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Tapi kalau punya kekayaan, bahkan di dalam Al-Quran di surah Al-Maidah itu punya emas seberat bumi ini loh, emas tok ya, lipat 2, tidak bisa menebus azab neraka. Itu Quran. Jadi tidak main-main ini. Jadi makna ini benar maknanya, walaupun memang besar sekali, tidak masuk akal. Tapi akhirnya setelah kita jelaskan ya masuk akal juga, karena satu la ilaha illallah itu cukup untuk sebagai pengaman, miftahul jannah, kunci surga. Tapi ya tidak cukup lalu la ilaha illallah tok terus gak sholat, gak zakat, gak puasa, ya sejemeneh itu. Tapi orang yang punya la ilaha illallah dengan tembus sampai hati pastilah melaksanakan sholat.
zakat, puasa, haji kalau mampu, zakat kalau mampu, puasa kalau tidak ada ongkir dan sebagainya. Jadi yang jelas amal-amal yang dilakukan kita ini modalnya, starting pointnya adalah iman, tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.